Setiap warga negara mendambakan pemerintahan demokratis yang menjamin tegaknya kedaulatan rakyat. Hasrat ini dilandasi pemahaman bahwa pemerintahan demokratis memberi peluang bagi tumbuhnya prinsip menghargai keberadaan individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara secara maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu anggota dari kelompok 9 yang bertugas sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2022 yang akan mempresentasikan materi tentang hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi berlandaskan Pancasila dan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Yang pertama, Andika Susanto Putra dengan NIM 226050502072 yang bertugas sebagai pemateri pertama. Yang kedua, Yusriani dengan NIM 226050501098 yang bertugas sebagai pemateri kedua. Yang ketiga, Nidevi Melastiani Yunita dengan NIM 226050502063 yang bertugas sebagai pemateri ketiga. Dan yang terakhir, saya sendiri dengan Dwi Anggreni Idar dengan NIM 226050502066 yang bertugas sebagai pemateri keempat sekaligus moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, kepada teman-teman kelompok saya persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelum melangkah lebih jauh terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa itu demokrasi. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno yakni demos yang artinya rakyat dan kratein yang artinya pemerintahan. Sehingga demokrasi dapat diartikan pemerintahan rakyat. Demokrasi sendiri lahir dari tuntutan masyarakat barat akan persamaan hak dan kedudukan yang sama di depan hukum. Hal ini terjadi karena pada masa sebelumnya adanya deklarasi Amerika dan Prancis. Setiap warga dibeda-bedakan kedudukannya baik di depan hukum maupun dalam tatanan sosial masyarakat. Ditinjau dari sudut organisasi, pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat. Sebagai suatu sistem sosial kenegaraan, USIS 1995 mengintisarikan demokrasi sebagai sistem yang memiliki 11 pilar atau toko guru, yakni kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persatuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak-hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintah secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi dan politik, dan nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama dan mufakat. Di lain pihak, Sanusi 2006 mengidentifikasi adanya 10 pilar demokrasi konstitusional menurut Undang-Undang Dasar 1945. Bila dibandingkan, sesungguhnya secara esensial terdapat kesesuaian antara 11 pilar demokrasi universal ala USIS 1995 dengan 9 dari 10 pilar demokrasi Indonesia ala Sanusi 2006. Hal yang tidak terdapat dalam pilar demokrasi universal adalah salah satu pilar demokrasi Indonesia, yakni demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dan inilah yang merupakan ciri khas demokrasi Indonesia yang dalam pandangan Maududi dan kaum muslim tersebut teodemokrasi, yakni demokrasi dalam konteks ketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 3 tradisi pemikiran politik demokrasi. Secara konseptual, seperti dikemukakan oleh Carlos Alberto Torres 1998, demokrasi dilihat dari 3 tradisi pemikiran politik, yakni klasikal Aristotelian teori, medieval teori, dan contemporary doctrine. Dalam tradisi pemikiran Aristotelian demokrasi,
merupakan salah satu bentuk pemerintahan, yakni pemerintahan oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Sementara itu, dalam tradisi medieval teori yang pada dasarnya menerapkan Roman law dan popular sovereignty, menetapkan suatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Sedangkan dalam contemporary doctrine of democracy, dengan konsep republik sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni. Torres 1998 memandang demokrasi dapat ditinjau dari dua aspek, yakni formal demokrasi yang menunjukkan pada demokrasi dalam arti sistem pemerintahan, dan substansi demokrasi yang menunjuk pada bagaimana proses demokrasi itu dilakukan. Proses demokrasi itu dapat diidentifikasi dalam 4 bentuk demokrasi, yaitu 1. Konsep protektif demokrasi yang merujuk pada perumusan Emery Bentham dan James Mill, yang ditandai oleh kekuasaan ekonomi pasar, di mana proses pemilihan umum dilakukan secara regular sebagai upaya untuk memajukan kepentingan pasar dan melindungi dari tirani negara. Yang kedua, konsep developmental demokrasi yang ditandai oleh konsepsi atau model manusia sebagai individu yang posesif. Yang ketiga, konsep equilibrium demokrasi atau pluralis demokrasi yang dikembangkan oleh Joseph Schumpeter, yang berpandangan perlunya penyeimbangan nilai partisipasi dan pentingnya apatisme. Yang keempat, konsep partisipatory demokrasi yang diteorikan oleh C.B. Macpherson yang dibangun oleh pemikiran paradoks dari J.J. Reuses, yang menyatakan bahwa kita tidak dapat mencapai partisipasi yang demokratis tanpa perubahan terlebih dahulu dalam ketidakseimbangan sosial dan kesadaran sosial, tetapi kita juga dapat mencapai perubahan dalam keseimbangan sosial dan kesadaran sosial tanpa peningkatan partisipasi lebih dahulu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemikiran demokrasi Indonesia dan pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern. Sebagai negara demokrasi di Indonesia memiliki ciri khasnya sendiri. Menurut Budiarjo dalam buku Dasar Ilmu Politik, demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila yang masih terus berkembang, serta sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran dan pandangan. Menurut Muhatta, kita sudah mengenal tradisi demokrasi jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni demokrasi desa. Demokrasi desa atau desa demokrasi merupakan demokrasi asli Indonesia yang bercirikan 3 hal, yakni cita-cita rapat, cita-cita massa protes, dan cita-cita tolong-menolong. Ketiga unsur demokrasi desa ini merupakan dasar pengembangan ke arah demokrasi Indonesia yang modern. Demokrasi di mata para pemikir Yunani kuno seperti Plato dan Aristoteles bukanlah bentuk pemerintahan yang ideal. Mereka menilai demokrasi sebagai pemerintahan oleh orang miskin. Yang selanjutnya, demokrasi Yunani kuno tenggelam oleh kemunculan pemerintahan model kekaisaran Romawi dan tumbuhnya negara-negara kerajaan di Eropa sampai abad ke-17.
Namun, demikian pada akhir abad ke-17 lahirlah demokrasi modern yang disemal oleh para pemikir barat seperti Thomas Hobbes, Montesquieu, dan J.J. Rousseau. Bersamaan dengan munculnya konsep negara bangsa di Eropa, perkembangan demokrasi semakin pesat dan diterima oleh semua bangsa, terlebih sesudah Perang Dunia Kedua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi, saya sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan tentang alasan diperlukannya demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Hingga saat ini, kita masih menyaksikan sejumlah persoalan tentang kelemahan praktik demokrasi kita. Beberapa permasalahan tersebut yang sempat muncul di berbagai media jejaring sosial adalah buruknya kinerja lembaga perwakilan, krisisnya partisipasi politik rakyat, dan munculnya penguasa di dalam demokrasi. Terjadinya krisis partisipasi rakyat disebabkan karena tidak adanya peluang untuk berpartisipasi atau karena terbatasnya kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Secara lebih spesifik, salah satu penyebab rendahnya partisipasi politik karena pendidikan yang rendah, tingkat ekonomi rakyat yang rendah, dan partisipasi politik rakyat yang kurang mendapat tempat oleh pemerintah. Selain itu, munculnya penguasa di dalam demokrasi ditandai oleh menjauhnya dinasti politik yang menguasai segala segi kehidupan masyarakat, yang meliputi pemerintahan, lembaga perwakilan, bisnis, peradilan, dan sebagainya oleh satu keluarga atau kroni. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kita akan berpindah ke sesi tanya jawab. Jadi teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan tentang materi yang telah kami sampaikan, kepadanya dipersilahkan. Baik, saya atas nama Fana Herawana dari kelompok 10 ingin bertanya, apa yang menjadi alasan sehingga demokrasi harus bersumber pada Pancasila? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Fana Herawana, yaitu apa yang menjadi alasan sehingga demokrasi harus bersumber pada Pancasila. Seperti yang kita ketahui, demokrasi memiliki prinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Mengapa bersumber dari Pancasila? Karena demokrasi diharapkan dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai dari tujuan setiap Pancasila. Jadi, bisa disimpulkan bahwa negara Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila karena asas-asas Pancasila sangat berperan penting dalam aspek kehidupan masyarakat negara Indonesia, yang mana menjunjung tinggi nilai-nilai agama, ras, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Hal tersebut dapat diyakini bisa menjadi fondasi untuk mencapai kemakmuran suatu negara. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya Nur Fadila, perwakilan dari kelas 11. Pertanyaan saya yaitu, bagaimana peran pendidikan Indonesia dalam kaitannya dengan demokrasi? Sekian dan terima kasih. Oke, baik, saya Nidevi Malastiana Yunita dari kelompok 9 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 11. Bagaimana peran pendidikan Indonesia dalam kaitannya demokrasi? Jawabannya yaitu dalam konteks demokrasi, pendidikan penting untuk membangun kesadaran setiap orang bahwa mereka perlu mencapai kedewasaan dengan berdasarkan menghargai terhadap orang lain, sehingga menumbuhkan kesederajatan. Selain itu, yang terpenting adalah pendidikan merupakan media untuk memupuk akan empati dan toleran, merujuk pada keseluruhan isi jiwa dan semangat yang terangkum dalam sejarah pendidikan Indonesia tersebut, menunjukkan bahwa peran pendidikan dalam demokrasi merupakan bagian tak terpisahkan dari visi dan misi pendidikan. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baiklah, perkenalkan, nama saya Asnama Putra Ardika, perwakilan dari kelompok 12. Jadi pertanyaan saya yaitu, apakah demokrasi Pancasila yang ada di negara kita Indonesia sudah berjalan dengan baik? Jelaskan alasannya. Terima kasih.
Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Ahsan Amal Putra tentang apakah demokrasi di Indonesia sudah berjalan dengan baik. Jika iya, berikan alasannya. Jadi kelompok kami dapat mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia sudah berjalan dengan baik. Contoh penerapan sistem demokrasi yang ada di Indonesia yaitu musyawarah mufakat dalam proses pengambilan keputusan. Kita juga bisa mengambil bukti bahwa dalam peringkat global indeks demokrasi di Indonesia bertengger di posisi 52, naik 12 tingkat dari tahun 2020, sehingga Indonesia mencatat kemajuan dalam kehidupan demokrasi sepanjang 2021. Itu mungkin jawaban yang dapat saya sampaikan. Ini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan. Berdasarkan hasil dari presentasi yang telah kelompok kami jelaskan mengenai hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hakikat demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 adalah peran utama rakyat dalam proses sosial politik, di mana hal ini sesuai dengan 3 pilar penegak demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat, dan pemerintahan untuk rakyat. Sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.